Wih, murid-murid teladan nih udah pada masuk. Terbaik emang. Nyangkutin biar bisa ditinggal. Yang penting nyangkut dulu.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi sore. wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Lapar Pak kabarnya Pak. Benar ya. Menjelang berbuka soalnya ini ya. Puasanya gimana? Ada yang bolong? Di sini nggak ada yang... Alhamdulillah aman Pak. Oh, ada perempuan ya. Oke, Alhamdulillah. Oke, baik. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Oke. Ahmad? Ahmad Dedi? Ahmad Dedi belum hadir ya. Anak? Hadir Pak. Oke, baik. Oh ya, ini mohon diaktifkan videonya semuanya ya, kameranya ya. Arif, Arif Kurniawan. Hadir Pak. Oke, baik. Dio, Febrian Dio. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Ferdinand Rizky Budiarto. Belum hadir ya. Oke. Gifari, Gifari, Gifari Kurniawan. Belum hadir ya. Muhammad Syaifuddin Tamami. Hadir Pak. Baik, baik. Fatur, Muhammad Tufatur. Belum hadir ya. Novita Sri Damayanti. Novita belum hadir ya. Sidik Hadir Pak. Rahmat Sidik. Oke, Hadir Pak. baik. Oke. Rama Ramadian Ramadian Jaisdia belum hadir ya. Rifki Rifki Ya hadir Alamsyah. Pak. Maaf Pak, nggak hadir Pak. Maaf nggak bisa on cam Pak. Lagi jebak macet ini saya di jalan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, Rinanto. Hadir Pak. Oke, baik. Abdillah. Hadir Pak. Pak, izin Oke, matiin baik. cam, lanjut jalan pulang ya Pak. Oke, baik. Umam Syairul Umam. Syairul Umam belum hadir ya. Ibnu. Hadir Pak, hadir. Baik. Oh ya, baik. Adit, Hadir Muhammad Pak, Aditya. Oke, hadir baik. Pak. Oke. Rahmat Hidayat, belum hadir ya. Yoga Adityo, Yoga Adityo, belum hadir ya. Fauzi, Ahmad Fauzi. Hadir. Oke, baik. Muhammad Misbahudin, Muhammad Misbahudin, belum hadir ya. Gifari baru hadir ya. Oke, baik. Oke, baik. Teman-teman, minggu kemarin itu kita ada tugas ya, teman-teman ya. Tugasnya per kelompok atau sendiri-sendiri ya? Kelompok Pak. Kelompok 3 orang Pak. Kelompok ya? Oh ya, baik. Kalau di kelas Ligura soalnya masing-masing nih. Oke, silahkan siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu.
perwakilan kelompoknya ya, Pak. Iya, silahkan. Bergantian anggotanya menjelaskan juga tidak apa-apa ya. Silahkan. Nih, kalau belum ada yang bersedia maju, saya tunjuk saja ya. Kelompoknya anak, Anal Haq, silahkan. Kelompoknya anak. Izin Pak, kalau belum ada saya duluan, Pak. Oke, baik. Dari kelompoknya Tamami, silahkan. Oke. Mas Arif gantian ya? Oh, duluan. Share screen. Izin saya share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ini saya catat dulu ya. Ya, Tamami, Afif. Arif. Oh, sorry. Oh, Arif. Arif Kurniawan ya. Ya, Pak. Sama Muhammad Tufatur. Oke, silahkan. Bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin Tamami dari perwakilan nggak ada nama kelompoknya. Kelompoknya ada saya Muhammad Saifuddin Tamami sendiri, ada Arif Kurniawan dan Muhammad Tufatur Rozikin. Nah, untuk presentasi kali ini kita membawakan judul studi kegagalan aplikasi Symbian Nokia dalam perencanaannya. Oke, langsung saja pendahuluannya. Di aplikasi Symbian Nokia ini pernah menjadi dominan dalam industri ponsel, namun ada kegagalan dalam perencanaan yang mengakibatkan penurunan drastis faktor-faktor seperti kompetisi. Oh, belum ganti. Share screen-nya belum ganti ya. Baik. Share screen ulang. Izin nggak full screen ya, Pak? Ini aja ya. Iya, silakan, tidak apa-apa. Untuk pendahuluannya, ini adalah aplikasi Symbian Nokia yang pernah menjadi dominan dalam industri ponsel. Namun dulu ada kegagalan dalam perencanaan yang mengakibatkan penurunan drastis faktor-faktor seperti kompetisi yang ketat dan perubahan teknologi yang menjadi penyebab utama. Selanjutnya adalah histori atau sejarah Symbian Nokia. Symbian Nokia pernah menjadi sistem operasi ponsel terkemuka. Dibeli oleh Nokia pada tahun 2008, namun keputusan strategis yang kurang tepat mengakibatkan penurunan yang signifikan. Kemunculan Android dan iOS semakin memperburuk situasinya. Oke, Mas Sarip mau lanjut, Mas? Aku rame di kantor, lanjut aja nggak apa-apa. Oke, bisa ya. Selanjutnya kegagalan perencanaan. Kegagalan perencanaan dalam mengantisipasi tren pasar dan mengadopsi inovasi menjadi faktor utama. Keterlambatan peluncuran produk juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Next. Dampak terhadap Nokia, yaitu penurunan penjual ponsel dan kehilangan pangsa pasar merupakan dampak langsung dari kegagalan aplikasi Symbian Nokia. Perusahaan Nokia mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan dari konsumen.
Next. Pelajaran yang dapat dipetik adalah kegagalan Symbian Nokia memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Inovasi yang berkelanjutan serta respon cepat terhadap tren pasar menjadi kunci keberhasilan. Kesimpulannya, kegagalan operasi dan aplikasi sistem Symbian Nokia dalam perencanaan merupakan contoh nyata betapa pentingnya strategi yang tepat dalam industri teknologi. Ketidakmampuan beradaptasi dapat mengakibatkan dampak yang serius bagi perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompoknya Tamami, Arif, dan juga Fatur ya. Temannya Fatur belum hadir ya? Ya belum, Mbak. Oke. Ini berarti mengenai tadi Symbian ya, Symbian OS ya, di Nokia ya. Ya betul, Mbak. Oke, kalau saya tanggapi, ini mungkin masih belum terlihat ya, mengenai software engineering-nya ya. Kaitannya dengan software engineering-nya ini mungkin belum terlihat ya, kalau menurut saya ya. Jadi yang di tugas sebelumnya itu kan yang tugasnya itu untuk mencari kira-kira perusahaan mana yang dia itu tidak secara optimal ya, atau tidak menggunakan kaidah dari software engineering-nya. Jadi kan ada tahapannya. Jadi lebih ke situ. Kalau saya lihat yang di Nokia ini kan lebih ke dia itu tidak tidak mengambil peluang ya. Jadi ada peluang, misalnya ada perusahaan baru, dia menggunakan suatu eh, terobosan apa, atau dia itu menghasilkan suatu produk baru tapi tidak diikuti gitu ya oleh si Nokia kan sebetulnya. Jadi kalau saya lihat mungkin masih masih kurang ada kaitannya ya dengan software engineering-nya ya. Mungkin itu masukan dari saya. Dari yang lain, rekan-rekan yang lain ada yang ingin memberikan masukan atau tambahan, silahkan. Kalau dari saya ini Kalau mungkin yang Nokia tuh Pak, Nokia itu kesalahannya itu salah investasi ya Pak. Jadi mereka investasinya ke Windows Mobile yang ternyata orang malah tetap lebih suka sama Android sama teknologi dia. Jadi salah perencanaan dalam teknologi dan investasi yang salah juga, dan dia pindah ke Windows Mobile di mana Microsoft juga tidak terlalu dukung di Windows Mobile. Mungkin seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih. Ibnu, silakan. Ada tanggapan dari mungkin saya menanggapi kelompok? Pak ya. Ya, Kalau silakan. kita berdasarkan asumsi, mungkin banyak ya Pak, berdasarkan mungkin Oh poin iya, iya. keuangan, poin ini kalau berdasarkan asumsi. Cuman kalau kita berdasarkan data kan secara umum mereka menutup diri dengan pembaruan, bahasanya lebih ke closing source terlalu dalam lah. Jadi mereka tidak mau open sedikit pun, ini kan juga terhadap ada relasinya terhadap software engineering kalau menurut saya. Mungkin itu. Kalau terkait Oke, yang asumsi Mas Ibnu, mungkin saya nggak ada no comment lah. Terima kasih, Pak. oke, terima kasih. Dari kelompok yang lain, ada yang ingin memberikan masukan lagi? Silahkan. Baik, kalau tidak ada masukan lagi dari kelompok yang lain atau dari rekan-rekan yang lain, kita berikan oplos dulu ya untuk kelompoknya Mas Tamami, Mas Arif, sama Mas Fatur ya. Baik, silahkan untuk selanjutnya. Ini baru satu kelompok nih. Ini kurang lebih ada lebih dari 4 ini ya harusnya. Oke, baik, silahkan. Yang lain, Kelompok saya boleh Pak ya silahkan. izin share screen ya Pak. Ya, silakan.
Rinanto ya. Iya, Pak. Bentar ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak, share screen-nya? Sudah, silakan. Oke, baik. Saya mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ya, eh, dari kelompok kami akan membahas tentang skandal emisi dari VW ya, Volkswagen. Ini terjadi di tahun 2015 untuk anggota kelompoknya dengan saya sendiri, Rinanto Pratama di Prayoga. Kemudian ada Mas Ahmad Fauzi dan satu lagi ada Kawarismi Bilhaki itu dari kelas reguler, Pak. Oke, ini sebentar saya catat dulu ya. Ya, baik. Rinanto, Ahmad Fauzi, dan Kawarimi. Kawarismi, Pak. Kawarismi sudah hadir belum? Eh, Tadi saya cek terakhir masih belum, Pak. Oke, baik. Oke, Oke, silahkan dimulai. ya. Oke, baik. Untuk yang pertama, pembahasannya tentang latar belakang standar emisi dari VW sendiri ya. Skandal emisi Volkswagen terjadi di tahun 2015 ketika ditemukan bahwa perusahaan telah memanipulasi hasil uji emisi kendaraannya. Manipulasi ini melibatkan perangkat lunak yang dapat memanipulasi data emisi. Skandal ini mengakibatkan kerugian besar bagi VW dan mempengaruhi industri otomotif secara global. Kemudian penemuan kecurangan emisi. Yang pertama, penemuan awal. Pada bulan September 2015, Badan Lingkungan Amerika Serikat, yaitu EPA, menuduh VW menggunakan perangkat lunak untuk menipu uji emisi. Poin yang kedua, skala kecurangan. Kecurangan emisi yang dilakukan VW melibatkan sekitar 11 juta kendaraan di seluruh dunia, mengejutkan publik dan industri otomotif. Kemudian untuk poin yang tiga, dampak terhadap citra perusahaan. Skandal ini langsung mengguncang reputasi Volkswagen sebagai produsen otomotif terkemuka yang telah dibangun selama puluhan tahun. Dampak skandal terhadap VW. Setelah skandal emisi terungkap, reputasi VW terganggu dan penjualan mobil menurun drastis. Perusahaan mengalami kerugian finansial besar dan harus melakukan tindakan perbaikan untuk memulihkan kepercayaan terhadap konsumen. Dampak skandal terhadap industri otomotif. Skandal emisi Volkswagen telah mengguncang industri otomotif global, memunculkan keraguan terhadap keandalan dan kejujuran perusahaan otomotif lainnya. Kredibilitas produsen mobil terancam, regulasi ketat mulai diperketat, dan tuntutan akan teknologi ramah lingkungan semakin meningkat. Reaksi publik terhadap skandal. Yang pertama, masyarakat mengecam tindakan penipuan VW, kemudian publik mempertanyakan kejujuran perusahaan otomotif lainnya, dan yang terakhir, konsumen kehilangan kepercayaan terhadap pabrikan mobil. Untuk slide berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ahmad Fauzi. Silakan, Mas. Ya baik, Mas, makasih. Oke, slide berikutnya, tindakan hukum dan sanksi. Investigasi hukum. Pemerintah dan lembaga hukum melakukan penyelidikan mendalam terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh VW. Kemudian poin kedua, denda besar. VW didenda miliaran dolar sebagai akibat dari kecurangan emisi yang dilakukan. Poin ketiganya, penuntutan hukum. Beberapa eksekutif VW diadili atas
keterlibatan dalam skandal emisi tersebut. Kemudian perubahan dalam industri otomotif pasca skandal. Yang pertama, inovasi teknologi, pengembangan teknologi emisi yang lebih ramah lingkungan. Kedua, regulasi ketat, peningkatan aturan emisi dan pengujian kendaraan secara ketat. Poin ketiga, peningkatan transparansi, lebih banyak keterbukaan dalam pelaporan emisi kendaraan. Kemudian langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh Volkswagen. Yang pertama, peningkatan proses produksi. VW melakukan revolusi dalam proses manufaktur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar emisi dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, inovasi mobil listrik. VW mempercepat pengembangan teknologi mobil listrik untuk mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Yang ketiga, ada kampanye pemulihan reputasi. VW fokus pada kampanye transparansi dan tanggung jawab sosial untuk memulihkan kepercayaan konsumen. Slide berikut. Pelajaran dari skandal emisi VW. Pertama, ada transparansi dan kepatuhan. Pentingnya transparansi dalam pelaporan emisi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Kedua, pentingnya pengawasan independen. Diperlukannya pengawasan independen dan ketelitian dalam uji emisi kendaraan. Kemudian ketiga, tanggung jawab korporat. Betapa pentingnya tanggung jawab korporat terhadap konsumen dan lingkungan. Yang terakhir, dampak reputasi dan kepercayaan publik. Bagaimana penurunan reputasi dan kepercayaan publik dapat merusak perusahaan secara besar. Kemudian, kesimpulan dan implikasi jangka panjang. Skandal emisi VW pada tahun 2015 telah menjadi titik balik penting dalam sejarah industri otomotif. Dampaknya terhadap reputasi perusahaan dan lingkungan mengguncang dunia. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya transparansi, regulasi ketat, dan konsekuensi hukum yang tegas dalam industri global. Kesimpulan ini memberikan pelajaran berharga bagi produsen otomotif dan mengingatkan bahwa kejujuran dan kepatuhan terhadap standar emisi adalah kunci keberlanjutan dan kepercayaan konsumen. Oke, cukup Pak. Ya, Sekian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi? Belum ada yang lain? Ini saya tanggapi ya. Ini tadi berarti mengenai apa ini? Problemnya eh, itu, ini problem Pak, utamanya. jadi ada perangkat lunak untuk uji emisi. Nah itu pihak Volkswagen sendiri melakukan kecurangan dari si aplikasinya sendiri gitu. Oke, kecurangannya itu berarti di apa? Jadi mungkin Diloloskan dari atau gimana? hasil ambang batasnya mungkin tinggi, jadi dibikin rendah gitu Pak. Oh, iya, iya. Dampaknya berarti seperti apa tadi dengan uji emisi tadi? Setelah Eh, berarti ada apa? Ada temuan nih. iya ada temuan Pak. Dampaknya Ya tadi apa saja i- ketika ya dampaknya banyak Pak. Yang pertama dicoba? kan konsumennya gitu kan, jadi berkurang rasa kepercayaannya. Terus kemudian bahkan konsumen lain pun terhadap industri otomotif juga kepercayaannya jadi berkurang Pak. Dan terbukti ya kemarin kejadian juga di Toyota dan Daihatsu kalau nggak salah ya Pak. Itu untuk Iya, betul. uji standar keamanannya Astra. gitu Hmm, baru-baru ini ya. Dan ternyata sudah terjadi cukup lama itu. oke. Berarti tadi dari Volkswagen sendiri untuk memperbaiki kesalahan tadi apa saja tadi?
Nah, akhirnya dari situ timbul apa revolusi untuk membuat mobil-mobil yang lebih ramah lingkungan. Ya salah satunya seperti yang sekarang mungkin udah mulai banyak ya Pak, mobil listrik gitu udah mulai ini ya. Mungkin salah satunya dari situ Pak, gitu. Dari Oh, kasus ini Pak munculnya. oke. Mungkin kalau komentarnya dari saya ini mirip ya, sebenarnya mirip dengan yang pertama tadi. Mungkin Oh, saya penjelasannya kurang pas mungkin ya. Jadi sebetulnya yang saya minta itu lebih ke fokus ke tahapan ini ya, software engineering-nya ya. Di rekayasa perangkat lunaknya kira-kira yang tahapannya itu baik itu tidak mengikuti kaidah tahapan perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak ya software engineering, atau dia itu menggunakan tapi tidak optimal seperti perencanaannya gitu ya. Perencanaannya dia tidak tidak pakai perencanaan gitu ya, langsung dilakukan coding dan lain-lain. Mungkin lebih ke situ, tapi tidak apa-apa ya. Sudah sangat baik ya. baik. Terima kasih Pak. Presentasinya baik. Terima kasih atas presentasinya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompoknya Rinanto dan kawan-kawan. Silahkan kelompok berikutnya yang ingin tampil. Mohon maaf Pak, tadi saya dipanggil orang tua Pak. Oh iya, silahkan. Mana? Baik Pak, izin share screen. Oke, silahkan. Sudah ya Pak. Oke, sudah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailak Suryadi Waalaikumsalam Prang. warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus kegagalan bisnis akibat kurangnya perhatian pada sistem dan rekayasa perangkat lunak. Topik yang saya ambil adalah dari kasus Intel Pentium FDIV bug-nya. Sebagai permulaan, ya ini perusahaan Intel Corporation merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka terkenal sebagai perusahaan yang memproduksi chip mikro terbesar di dunia. Intel beroperasi di industri semikonduktor dan komputer yang pastinya sangat kompetitif dan terus berkembang. Intel juga memproduksi berbagai jenis prosesor komputer untuk berbagai aplikasi, termasuk mungkin prosesor untuk komputer, server, pusat data, dan mungkin perangkat IoT. Salah satu produk mereka terkenal ini merupakan Intel Pentium. Nah, latar belakangnya adalah pada tahun 1994, Intel menghadapi masalah serius dengan prosesor Pentium mereka. Ya, ini ditemukannya bug hardware dalam unit floating point atau FPU prosesor yang menyebabkan kesalahan perhitungan pada operasi pembagian tertentu. Dampaknya adalah bug ini mengakibatkan perhitungan floating point yang tidak akurat dalam beberapa kasus. Semisal kita ingin menggunakan perhitungan matematika secara akurat, terkadang bisa saja perhitungannya tidak akurat. Nah, meskipun kejadian bug ini itu jarang terjadi, tapi dampaknya sangat signifikan dalam beberapa kasus. Akan menyebabkan deviasi yang cukup besar dari nilai output yang benar. Kedua, dampaknya mungkin secara kerugian Intel harus merogoh kocek sekitar 475 juta dolar untuk mengganti dan menulis ulang prosesor yang terkena bug, dan bug ini juga pastinya memberikan kesan ketidakpercayaan dari konsumer ya, terutama kasus yang membutuhkan perhitungan akurat tersebut pasti membuat konsumen sedikit ragu untuk membeli prosesor Intel selanjutnya, seperti itu. Analisis kegagalan. Bug ini pertamanya disebabkan oleh nilai yang hilang dalam tabel pencarian yang digunakan oleh algoritma pembagian floating point FPU. Jadi kesalahan ini terjadi karena kelalaian dalam proses pengiriman nilai ke dalam chip prosesor. Jadi hanya beberapa kombinasi dari numerator dan denominator yang akan menghasilkan bug ini. Salah satu contohnya adalah kalau kita membagikan dengan 4.195.835 dengan 3.145.727 akan menjadikan bugnya sekitar 1.13337 yang harusnya itu adalah 1,338. Nah, tindakan perbaikan dari Intel adalah Intel melakukan recall penuh prosesor yang terkena bug, yang merupakan recall penuh pertama untuk chip komputer. Kedua, Intel mengeluarkan biaya sebesar $475
untuk penggantian dan penghapusan mikroprosesor yang terkena bug. 3. Intel meningkatkan metodologi validasi mereka untuk menangkap dan memperbaiki kesalahan dengan lebih cepat. Pembelajarannya adalah Intel meningkatkan proses pengujian dan validasi produk mereka untuk mencegah kegagalan serupa di masa depan. Karena mungkin bug ini disebut adalah lalai dalam proses quality assurance. Kedua, mereka juga meningkatkan layanan dukungan pelanggan dan keterbukaan terhadap kesalahan produk. Mulanya Intel kukuh untuk tidak mengakui bahwasanya ini adalah kesalahan mereka. Tapi setelah terjadi banyaknya backslash di internet, Intel baru mengakui kalau ini memang pure kesalahan mereka. Jadi pada tahun 1991, Intel memperkenalkan program Intel Insight, yakni adalah acara merchandising yang digunakan Intel untuk memberikan identitas dan membantu user komputer untuk yang aware pada produk Intel. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kasus ini menunjukkan pentingnya perhatian yang serius pada rekayasa perangkat lunak dan sistem dalam pengembangan produk teknologi dan memperbaiki kesalahannya dengan meningkatkan validasi dan komunikasi dengan pelanggan yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Referensi yang saya pakai dan konklusinya adalah kita perlu menguji yang teliti. Jadi kesalahan kecil dalam perangkat lunak atau sistem dapat memiliki dampak besar. Oleh karena itu pengujian yang teliti dan menyeluruh penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug sebelum produk diluncurkan. 2. Transparansi dan tanggung jawab. Responsibilitas perusahaan terhadap kesalahan dalam produk mereka itu sangat penting. Contohnya adalah Intel menghadapi kritik karena awalnya meremehkan kesalahan FDIV bug. Menyediakan informasi yang jujur dan tanggap terhadap masalah adalah kunci untuk memperbaiki reputasi dan membangun kepercayaan pelanggan. Sehingga kita bisa melihat sampai sekarang Intel masih eksis di dunia prosesor. 3. Inovasi dan pemeliharaan. Ya, ini adalah kita harus terus melakukan inovasi pada sistem dan perangkat lunak serta menjaga pemeliharaan yang baik. Itu merupakan suatu investasi penting untuk menghindari kegagalan bisnis di masa depan. Perusahaan harus selalu siap untuk mengatasi perubahan teknologi dan memperbaiki produk mereka. Sekian dan harusnya ini di slide terakhir. Jadi menurut CEO Intel yakni Andy Grove adalah bad companies are destroyed by crisis, good companies survive them, great companies are improved by them. Yani maksudnya adalah Intel berhasil survive dan improve dengan produk mereka. Sekian, Pak. Oke, terima kasih atas presentasinya, Ana. Ini baru sesuai ya, yang dengan apa yang saya minta sebetulnya ya. Jadi yang saya minta ini tergambarkan ya oleh Ana ya. Jadi ini sangat menarik sekali ya, teman-teman ya. Jadi akibatnya sangat besar ya kalau tidak dilakukan suatu tahapan software engineering ini ya, ketika membuat suatu produk gitu ya. Tadi Ana bisa dilihat lagi ada Intel Insight itu karena apa itu maksudnya? Saya juga baru tahu ya. Ternyata ada ini ya, ada suatu maksud ya. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Brandingnya karena ini ternyata ya. Ini jadi berarti kegagalan utama itu karena FDIV tadi ya. FDIV-nya di mana? Floating point FPU-nya, Pak. Jadi pengiriman nilai ke chip prosesornya mungkin ada suatu bug ya, terutama untuk penghitungan kompleks. Dari Saya, arsitekturnya berarti ya kalau ini ya? Atau algoritmanya ini? saya kurang bisa memberikan jawaban pasti, Pak. Oke, oke. Oke, baik, baik. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin memberikan tanggapan? Baik, terima kasih Anu atas presentasinya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ana atas presentasinya. Kita berikan aplaus terlebih dahulu pada Ana. Ini mungkin teman-teman yang lain, ini silahkan tetap diperhatikan ya, tetap di-on-kan ya kameranya ya. Jadi ada rekan yang memberikan presentasi, kita berikan ini ya,
eh, istilahnya dihormati ya rekan-rekan yang sedang memberikan presentasi ya. Silakan di on cam dan diperhatikan ya dengan seksama ya. Ini saya berikan penjelasan mungkin ya. Jadi karena mungkin mohon maaf ya, saya juga mungkin tidak jelas ya, tidak kurang jelas dalam memberikan penugasannya. Jadi ini ada informasi ya dari the cost of finding bugs later in the SDLC ya. Jadi di software engineering. Nah, ini software engineering ini ada suatu tahapan ya. Mungkin SDLC ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, teman-teman ya. Ya, SDLC ini merupakan singkatan dari software development life cycle ya. Jadi tahapan-tahapan ketika membangun suatu perangkat lunak ya. Nah, ini di sini ada penjelasannya. Jadi ada diagram di sini. Jadi di development life cycle itu kan ada tahapan ya. Dari requirement, terus juga dari desain atau arsitektur, lalu baru ke development-nya atau coding, lalu testing, baru sampai ke deployment atau maintenance, baru nanti bisa berulang lagi ke requirement lagi ya. Nah, ini ada penjelasannya, ada dari NIST ya, National Institute of Standards and Technology, jadi merupakan suatu lembaga di Amerika Serikat ya, yang mengeluarkan standar-standar terkait dengan teknologi IT ya. Nah, ini di NIST sendiri dia menjelaskan ya, di sini, jadi ketika kita sebagai tim untuk membangun suatu proyek perangkat lunak gitu ya, pengembangan perangkat lunak. Jadi kalau kita itu melakukan requirement itu secara betul-betul secara komprehensif ya, dilakukan requirement-nya. Nah, ketika ada suatu masalah atau bugs gitu ya yang ditemukan di requirement, maka di sini cost-nya itu ketika di tahapan awal dia hanya satu kali waktu ya. Ini jadi X ini waktu ya diibaratkannya. Jadi hanya mengakibatkan tidak ada akibat yang banyak gitu ya. Kalau di tahapan requirement itu diketahui ya, kira-kira oh ini kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul yang terjadi gitu ya, kesalahan-kesalahan nih dibahas lebih detail di requirement di awal ya. Nah, ini kalau ketahuan di sini ya itu tidak ada imbasnya gitu ya di dalam satu proyek tersebut. Nah, tetapi ketika si defect-nya itu baru ketahuan ketika tahap desain gitu, tahap pembuatan pemodelan gitu. Nah, itu bisa menambahkan waktu sampai baik itu waktu, biaya, dan lain-lain ya. Ini lebih jelas mungkin di NIST ini ya. Ini hanya gambaran umumnya. Nah, ini ketika diketahuannya itu ketika di tahapan desain atau arsitektur ini bisa mengakibatkan 3 kali ya. Jadi makanya lebih tinggi. Nah, ini kalau misalnya di tahapan-tahapan berikutnya, apalagi yang sudah sampai dipakai ya, dipakai oleh masyarakat atau dipakai sampai ke end user ya. Jadi sudah dilakukan deployment, jadi baru ketahuan si defect itu ketika sudah di tahapan akhir. Nah, ini tentu cost-nya bisa sampai berpuluh-puluh kali lipat ya, bisa atau bisa sampai berapa ratus kali lipat cost-nya. Jadi makanya dari sini yang perlu ditekankan adalah kita perlu melakukan suatu tahapan development cycle ini dengan proporsi yang baik ya. Jadi di tiap tahapannya itu betul-betul didetailkan gitu ya. Jadi setiap tahapannya betul-betul kita lakukan aktivitas yang eh, komprehensif, yang detail gitu ya. Jadi di tahapan requirement-nya ini betul-betul di list ya, kira-kira apa saja sih kemungkinan-kemungkinannya ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang kelewat suatu bug tersebut, suatu defect tersebut, apalagi di tahap-tahapan yang sudah misalnya sudah di deployment, itu efeknya bisa sangat besar sekali. Seperti contohnya yang tadi teman kita sudah berikan ya, yang di Intel tadi ya. Jadi sudah dilakukan deployment produk tadi ke setiap pengguna, dan tentunya kan efeknya si Intel tersebut harus membayar ya, membayar denda apapun segala macam ya, ditarik produknya nanti dikirim segala macam, ini harus efeknya sangat besar sekali ya, baik ke budgetnya, finansial perusahaannya, lalu juga ke waktu dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya gambarannya.
Jadi sebetulnya ingin saya tekankan di situ ya, teman-teman. Baik, silahkan untuk kelompok yang lainnya, cuma tidak apa-apa ya, karena dari saya pun mungkin ada miss ya penyampaiannya ya, untuk tugasnya. Silahkan dari kelompok yang lain. Boleh Pak, dari kelompok kami. Ya, Sebelumnya silahkan. mohon izin saya untuk off cam ya Pak. Oh iya. Oh iya, silahkan, Pak Tur. Ya, sudah terlihat ya. Ini berarti saya catat dulu ya. Rahmat, lalu Novita, dan Dedi. Ahmad Dedi. Ahmad Dedi. Ahmad Dedi masih belum hadir ya? Kalau jam segini biasanya di jalan, Oke, baru pulang baik. kerja. Ya. Oke, oke, silahkan. Novita, ini masih di mute suaranya ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. memberikan sedikit izin sharing untuk tugas mata kuliah sistem perangkat lunak. Di sini saya ingin sedikit sharing mengenai studi kasus kegagalan perusahaan Quizland, yang mana sistem penggajian yang eh, yang mana kegagalan tersebut hmm, merupakan bagian dari sistem penggajian Quizland Health. Sistem penggajian Quizland Health itu uh, Quizland Health adalah merupakan lembaga pemerintahan yang menyediakan layanan kesehatan untuk negara bagian Queensland di Australia. Mereka menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, termasuk layanan gigi, medis, dan perawatan untuk orang tua di Queensland. Queensland Health harus memastikan bahwa layanan kesehatan yang memadai tersedia bahkan di daerah-daerah paling terpencil di negara bagian mereka. Negara bagian ini memiliki populasi sekitar 5,7 juta orang yang tersebar di area seluas 1,85 juta kilometer persegi, yang setiap harinya Queensland Health ini menyediakan layanan kesehatan kepada sekitar 40.000 warganya untuk mengelola sekitar 85.000 karyawan di 300 lokasi yang berbeda. Tentunya hal ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya peran Queensland Health ini dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh bagian negara Australia tersebut. Implementasinya itu sistem penggajian di Queensland ini terjadi kegagalan, terutama di tahun 2010, yang mana proyek tersebut merupakan salah satu kegagalan administrasi publik yang terburuk kedua dalam sejarah Australia. Awal mulanya dimulai dengan perjanjian senilai 619 juta US dollar antara pemerintah Queensland dan perusahaan IBM Australia
untuk menggantikan sistem penggajian lama. Sistem penggajian lamanya Queensland Health. Dan akhirnya biaya tersebut mencapai 1,25 miliar US dollar yang dibiayai dari uang pajak yang setara dengan 885 juta US dollar. Di tahun 2002, Queensland Health ini menggunakan dua sistem untuk menggaji karyawan mereka, yaitu Lattice dan Environment for Scheduling Personnel. Sistem-sistem ini diterapkan secara bertahap selama 6 tahun sejak 1996, yang mana pembayaran tersebut dilakukan secara sentral, namun Lattice membutuhkan banyak intervensi manual untuk menyesuaikan struktur penghargaan yang kompleks. Kemudian di tahun 2005, sistem Lattice ini dianggap usang dan Queensland Health harus mencari pengganti lebih cepat dari yang direncanakan. Mereka memutuskan untuk beralih ke SAP, CCS, dan Workbrain. Dan selanjutnya pada di tahun 2007, pembentukan Corptest oleh pemerintah Queensland untuk mengawasi implementasi standar di Departemen Pemerintah yang mereka memilih IBM ini sebagai kontraktor utama untuk sistem baru. Kemudian di tahun 2008, IBM membayar sebagian besar dari kontraknya dan mereka belum mencapai kriteria kinerja yang disepakati. Finally, di tahun 2016 ini, Queensland Health dihadapkan dengan biaya yang sangat besar karena kegagalan sistem penggajian tadi. Sementara di tahun 2013 itu, pemerintah Newman menuntut IBM atas keterlambatan dan biaya yang melebihi anggaran. Namun, Pengadilan Tinggi Brisbane memutuskan mendukung IBM dalam kasus tersebut. Permasalahannya, yang pertama itu ketersediaan sistem. Selama transisi ke sistem penggajian baru, tahap penggajian mengalami masalah signifikan dengan ketersediaan sistem yang mengakibatkan penumpukan formulir penggajian belum diproses. Permasalahan selanjutnya itu ada masalah kinerja, yang mana sistem penggajian Queensland Health ini mengalami masalah kinerja karena kemampuannya untuk memproses pengerjaan sehingga 6 tahun yang lalu menciptakan ketertinggalan yang sangat signifikan. Ada pula masalah sistem, yang terdapat banyak masalah sistem yang perlu diperbaiki, termasuk beberapa yang berpotensi mempengaruhi pembayaran staf tadi. Penundaan dalam menangani masalah ini juga disebabkan oleh prioritas perbaikan yang berbeda. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mas Rahmat Sidik. Mas Rahmat Sidik ada? Oke, akan saya lanjutkan. Permasalahan yang lain ada di pembayaran yang berlebihan, yang mana Queensland Health ini membayar lebih kepada stafnya sebesar 112,3 juta US dollar dan belum berhasil mendapatkan kembali sebagian besar jumlah tersebut. Ada di proses bisnis yang beberapa praktik bisnis ini kritis dan tidak sepenuhnya dikembangkan sebelum implementasi sistem baru. Kemudian standarisasi, yang mana sistem yang diimplementasikan ini sangat disesuaikan dan tidak beroperasi secara optimal dalam lingkungan Queensland Health yang meningkatkan resiko dan biaya pengelolaan. Dan semua ini menunjukkan kegagalan sistem pengajian yang kompleks dan biayanya yang sangat signifikan bagi pemerintah Queensland. Kemudian seharusnya tahapan software engineer yang bisa diterapkan, yang pertama kita harus menganalisis kebutuhan untuk memahami persyaratan bisnis apa dan kebutuhan apa yang terkait dengan sistem penggajian tadi. Kemudian berinteraksi dengan pemangku kepentingan seperti manajemen Queensland Health dan departemen yang terlibat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kebutuhan sistem tersebut. Kemudian tahapan yang selanjutnya ada perencanaan sistem, yang mana
merancang arsitektur sistem ini kajian yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknis yang untuk menentukan teknologi yang seperti apa yang akan digunakan dan struktur database apa yang diperlukan. Kemudian yang ketiga itu pengembangan software atau perangkat lunak yang menerapkan desain sistem menjadi kode perangkat software yang berfungsi dan membuat modul-modul yang diperlukan seperti manajemen data karyawan, pengolahan gaji, dan lapor penggajian. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat ada pengujian software yang untuk mengembangkan dan menjalankan serangkaian tes untuk memvalidasi fungsionalitas dan keandalan sistem. Serta melakukan pengujian integrasi untuk memastikan interoperabilitas dengan sistem lain yang ada. Tahapan yang lain yaitu pemeliharaan yang untuk memantau kinerja sistem secara bertahap, berkala, dan melakukan perbaikan atau pembaruan jika diperlukan. Kemudian selain itu juga memberikan dukungan teknis kepada user dalam menangani masalah atau pertanyaan terkait sistem tersebut agar terlibat dalam analisis postmortem setelah kegagalan sistem untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik dan menerapkan perbaikan di masa depan. Demikian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Atas kekurangannya kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Novita dan kawan-kawan atas presentasi. Ini sangat menarik sekali ya bahasannya ya. Sebetulnya cuman mengingat waktu kita sudah hampir berbuka puasa ya bagi rekan-rekan yang menjalankan ya. Jadi kita cukupkan dulu ya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum presentasi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, teman-teman. Ini kita cukupkan dulu ya, teman-teman ya, karena sudah mendekati waktu berbuka. Ada lagi dari teman-teman? Kira-kira singkat saja, mungkin. Atau yang belum dicek kehadirannya? Sudah semua ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat berbuka semuanya. Iya, Pak.